Selamat datang kembali di channel TV Jadul. Sehubungan dengan banyaknya para juragan yang minta dibuatkan sequel sebelumnya dari film Ip Man 4, maka kali ini saya mau coba menceritakan film awalnya Ip Man, yaitu Ip Man 1. Pada film ini kita akan mengetahui bagaimana kehidupan Ip Man sebelum pindah ke Hong Kong dan sebelum menjadi guru Wing Chun. Kira-kira bagaimana ya kisahnya? Simak video ini sampai habis, tapi sebelumnya sangat disarankan bagi Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, check it out. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Film dimulai dari Foshan pada tahun 1935, sebuah wilayah makmur yang terkenal sebagai sarangnya bela diri. Terlihat para guru kungfu sedang mengarahkan murid-muridnya berlatih bela diri. Di lain tempat, di rumah Ip Man, ajudannya bilang bahwa ada guru kungfu yang mau bertemu. Dari sini sudah sangat jelas bahwa Ip Man adalah orang gedongan. Ip Man pun menemuinya. Orang ini adalah Liu. Dia baru saja membuka perguruan kungfu di Foshan. Dia ingin berlatih bersama Ip Man karena dengar-dengar Ip Man terkenal sebagai ahli Wing Chun. Ip Man menolaknya secara halus, tapi Liu memaksanya. Dia bilang, kita latihan pribadi saja, jadi kalau guru Ip kalah, maka tak ada orang yang tahu. Guru Ip pun menyanggupinya, tapi dia mau makan dulu bersama anak istrinya, dan mengajak Liu makan juga. Istri anggun Ip Man melirik sinis pada cara makan Liu yang sangat kemaruk itu. Seusai makan, Ip Man merokok dulu sebentar, sedangkan Liu lanjut makan makanan ringan. Di waktu yang sama, ada seorang remaja yang hendak mengambil layangan nyangkut di teras rumahnya Ip Man. Ip Man dan Liu pun akhirnya bertarung. Saat Liu terpental, remaja itu melihatnya dari jendela. Ip Man kembali melancarkan pukulan kombonya itu hingga Liu mengaku kalah. Dia pulang dan meminta guru Ip agar merahasiakan duel ini. Tentu saja Ip Man menurutinya. Di sebuah restoran, Yuan, remaja si pengambil layangan itu, menceritakan kekalahan Liu dari guru Ip di depan tongkrongannya. Tak berselang lama, guru Ip ke restoran itu untuk menemui teman bisnisnya yang bernama Kuan. Di tempat lain, Liu yang sedang mengawasi muridnya mendapat kabar bahwa dirinya dikalahkan oleh guru Ip. Liu pun bergegas ke restoran dan mencari Yuan. Liu memarahi Yuan di muka umum. Lin pun melerainya. Lin adalah kakaknya Yuan, sang pemilik restoran. Tak mau disalahkan, Yuan pun bergegas ke atas untuk mengkonfirmasi langsung pada guru Ip. Liu meminta guru Ip menjaga reputasinya. Lin langsung menyeret Yuan dan melarangnya mempermalukan orang di depan umum. Yuan masih ngegas. Memangnya kenapa tak boleh? Seketika itu juga, Lin memelorotkan celananya Yuan dan semua orang pun menertawakannya. Lalu tiba-tiba saja polisi Li Zhao datang. Dia meminta agar para berandal kungfu ini tak bikin ribut. Dia juga bilang bahwa kungfu itu kan kuno, sekarang zamannya pistol, sambil menodongkannya ke kepala Ip Man. Seketika itu juga, Ip Man memblokir pelatuknya dan mendorong keluar pelurunya. Li Zhao hanya terdiam. Ip Man mengakui bahwa praktisi kungfu itu terkadang memang berisik, tapi bukan berarti mereka tak beradab. Ip Man memutuskan mentraktir polisi itu dan kerumunan pun menjadi bubar. Di rumah, Ip Man memberikan pinjaman modal pada Kuan untuk membuka pabrik kapas. Kuan menerimanya. Saat sedang mengantar Kuan keluar, tiba-tiba saja Lin datang dan menunjukkan jurus-jurus baru. Sementara istrinya menemani Zun yang sedang menggambar. Saat asik-asiknya berpraktek, Zun datang dan menunjukkan hasil gambarnya itu. Ip Man mengacuhkannya. Sang istri menatapnya dengan sinis. Melihat dari luar pagar, warga setempat pun meminta Ip Man mengulangi aksinya lagi. Mendengar itu, sang istri marah dan mengusir mereka semua. Sang istri meminta agar Ip Man lebih meluangkan waktunya pada anak mereka. Di suatu hari, ada sekelompok pengembara yang hendak menantang para guru kungfu di Foshan. Kelompok ini dipimpin oleh Jin. Jin menantang perguruan yang pertama. Dan pertarungan pun terjadi. Tapi naas, guru ini kalah. Jin mendatangi perguruan yang kedua, kali ini menggunakan senjata. Dan sama saja, guru ini pun kalah juga. Jin dan anak buahnya bangga dan merayakan kemenangannya di angkringan. Sang penjual bilang, jangan terlalu bangga dulu jika belum bisa mengalahkan Ip Man. Mendengar itu, bersegeralah Jin pergi menemui Ip Man. Setibanya di rumah Ip Man, Jin menantangnya bertarung. Ip Man menolaknya. Sang istri juga memarahi gerombolan itu. Jin merasa sedih karena Ip Man takut pada istrinya. Jin bilang pada istrinya bahwa dia tak akan membunuhnya. Bila perlu, Jin juga tak akan menggunakan tangannya. Mendengar penghinaan itu, sang istri pun mengizinkannya. Lalu, polisi datang serta memohon agar Ip Man mengembalikan kehormatan Foshan. Dan pertarungan hebat pun dimulai. Di awal-awal, Ip Man terlihat bertahan untuk mengukur sejauh mana kemampuan Jin.
Setelah itu, Yip Man langsung melakukan serangan-serangan yang membuat Jin keteteran. Jin bangkit lagi, kali ini dia menggunakan pedangnya, sedangkan Guru Yip menggunakan kemoceng. Pertandingan diakhiri dengan terlepasnya pedang Jin, dan dipukulnya bokong Jin. Jin pun kalah, mereka keluar sambil disoraki warga Fosan. Sejak saat itulah, warga Fosan jadi sangat menghormati Yip Man. Saat berbelanja di pasar, Yip Man selalu mendapatkan barang-barang secara gratis. Itu semua adalah bentuk terima kasih para warga Fosan kepada Yip Man yang telah menjaga martabat Fosan. Namun, semua kisah indah itu berubah pada tahun 1937 saat Jepang menduduki Cina. Banyak orang-orang yang mati kelaparan. Semua jadi makin parah saat Jepang menduduki Fosan pada tahun 1938. Jepang menghancurkan banyak fasilitas. Populasi Fosan pun menyusut tajam. Adapun rumah Yip Man disita Jepang untuk dijadikan markas. Kini, Yip Man hidup sengsara sebagaimana orang-orang Fosan pada umumnya. Kendati demikian, sang istri tetap menemaninya. Saat itu, Yip Man memutuskan menuju ke toko beras untuk menukarkan barang berharga miliknya. Seusai menukar beras, Yip Man bertemu Kuan. Diajaklah Yip Man ke pabrik kapasnya. Jepang masih mengizinkannya beroperasi. Kuan menawarkan jabatan pada Yip Man, mengingat Yip Man lah yang meminjamkan modal awal dibangunnya pabrik ini. Tapi Yip Man menolaknya karena tak mau berhutang budi. Suatu hari, Yip Man tengah membuatkan bubur untuk istrinya yang sedang sakit. Istrinya selalu memikirkan persediaan makanan, tapi Yip Man menenangkannya, karena esok hari dia akan mencari pekerjaan. Yip Man ditolak oleh toko demi toko, hingga pada akhirnya Yip Man ikut rombongan pekerja batubara. Di sana, Yip Man bertemu dengan Lin, si pemilik restoran. Saat sedang beristirahat, Lin melihat Guru Yip menyimpan jatah makan siangnya. Melihat itu, Lin minta bantuan Guru Yip agar menghabiskan jatahnya juga. Mereka berdua saling bertanya kabar. Yuan, adik Lin, ternyata tak pernah pulang ke rumah sejak Lin memelorot celananya. Entah masih hidup atau tidak, Lin sangat ingin meminta maaf padanya. Lalu, Lin tersadar bahwa kalengnya hilang. Saat tengah mencari kaleng itu, tiba-tiba tentara Jepang datang. Polisi Li Zhao kini menjadi penerjemah Jepang. Jenderal Jepang mendengar bahwa orang-orang Fosan jago kungfu, maka dia ingin mengundang orang-orang Fosan untuk bertarung dengan para karateka. Jika menang, mereka akan mendapatkan beras. Orang-orang Fosan pun bersemangat. Lin juga ikut serta ke sana, sedangkan Guru Yip tidak ikut. Tibalah mereka di TKP. Terlihat Guru Liu sedang menghajar karateka. Dia menang dan mendapatkan beras. Melihat ketangkasannya itu, Jenderal Miura ingin bertarung juga. Dia ingin melawan 3 orang Fosan sekaligus. Miura akan memberinya beras, menang ataupun kalah. Dan kemudian Miura pun turun tangan juga melawan 3 orang Fosan. Salah satunya adalah Lin. Hanya dengan sekali serangan, Miura menumbangkan 3 orang sekaligus. Lin bangkit dan melawan lagi. Walhasil, Lin pun dihajar sampai batuk darah. 2 orang Fosan mengaku menyerah, tapi Lin menyerang lagi. Miura mampu mencekiknya, lalu Lin menyemburnya dengan darah. Miura pun menghajar Lin sampai terpental. Keesokan harinya, Yip Man bekerja kembali. Dia tiba-tiba melihat ada kaleng di bawah. Yip Man menyimpannya. Saat sedang makan siang, Li Zhao dan Jepang datang mengundang bertarung lagi. Yip Man menghampiri Li Zhao dan menanyakan Lin. Li Zhao mengaku tak tahu. Yip Man terus bertanya, tapi Li Zhao menghiraukannya. Akhirnya, Yip Man pun ikut ke tempat kemarin, berharap bertemu dengan Lin. Di TKP, Yip Man melihat Liu yang sudah menang. Liu meminta bertarung melawan 3 orang lagi. Miura pun mengabulkannya. Liu melawan mereka dengan susah payah dan pada akhirnya Liu menyerah. Lalu, dia pulang sambil membawa berasnya. Tapi tiba-tiba, kepala Liu ditembak. Melihat itu, Yip Man marah-marah pada Li Zhao. Ternyata, yang menembak itu adalah Kolonel Sato. Sato melarang peserta membawa beras jika sudah kalah. Jenderal Miura marah atas tindakannya itu. Miura bilang ini cuma turnamen, jangan ada tembak-tembakan lagi. Turnamen diteruskan. Yip Man berteriak pada Li Zhao. Dia marah dan ingin bertarung. Yip Man bertanya, apakah Lin dipukuli sampai mati? Li Zhao tak menjawab dan membukakan pintunya. Yip Man meminta 10 orang sekaligus. Li Zhao melarangnya, karena itu sangat berbahaya. Yip Man tetap bersikeras. Miura juga kaget mendengar itu, tapi dia tetap mengabulkannya. Dan kemudian pertarungan pun dimulai. Yip Man yang marah memukuli ke 10 karateka itu tanpa ampun. Miura terpana melihatnya.
Setelah ke-10-nya babak belur, Miura memintanya kembali dan memberikan beras itu, tapi Yip Man menolaknya. Yip Man pun pulang membawa beras berdarah miliknya Guru Liu. Yip Man memberikan beras itu pada keluarganya. Di sana, Yip Man diperingatkan Li Zhao agar berhati-hati pada orang Jepang. Yip Man menampar Li Zhao karena menganggapnya pengkhianat. Li Zhao tak terima, karena dia cuma penerjemah. Kematian orang-orang Cina tak ada kaitannya dengan dirinya. Yip Man pun berlalu pergi. Sesampainya di rumah, sang istri mengobati luka Yip Man menggunakan minyak tawon. Yip Man salut karena istrinya setia padanya. Di lain tempat, di tengah hutan, Jin bersiap untuk menghadang truk. Saat truk berhenti, anak buahnya pun berdatangan untuk membegal. Mereka pergi ke pabrik kapas. Jin meminta uang, tapi Kuan dipukuli karena memang tak punya uang. Melihat ayahnya dipukuli, Chow pun pergi ke tempatnya Guru Yip. Dia melaporkan kejadian itu. Tapi sayang, sebelum Guru Yip datang, mereka keburu pergi dan berjanji akan kembali lagi. Salah satu anggota pembegal itu ternyata ada Yuan, adiknya Lin sang pemilik restoran, yang tewas dipukuli Miura. Setibanya di pabrik, Yip Man melihat Kuan yang cedera tengah bekerja. Kuan memohon agar Yip Man mau mengajarkannya Wing Chun. Permohonan itu rupanya diikuti oleh semua buruh pabrik. Yip Man menyanggupinya, dan Yip Man pun mengajarinya. Di lain tempat, Yip Man yang sedang bermain dengan anak-anak kedatangan Li Zhao. Li Zhao bilang Miura ingin bertarung melawannya. Dan tiba-tiba saja, Kolonel Sato datang juga. Saat Sato melihat istri Yip Man yang cantik itu, dia ingin naik dan merenggutnya. Spontan, Yip Man pun menghajar Sato dan anak buahnya sampai pingsan. Li Zhao pun mengajak Yip Man sekeluarga untuk mengasingkan diri. Lepas itu, Li Zhao pun dihajar habis-habisan oleh Sato karena membiarkan Yip Man kabur. Miura bilang akan mengerahkan semua pasukannya untuk menemukan Yip Man. Li Zhao akhirnya pulang dengan babak belur. Dia menemui Yip Man di kamarnya untuk menyampaikan barang pesanannya. Yip Man sangat berterima kasih pada Li Zhao karena telah menyembunyikan keluarganya. Keesokan harinya, Jin datang lagi meminta uang. Kali ini para buruh siap menghadapinya, dan perkelahian kolosal pun terjadi. Saat buruh sedang berusaha payah melawannya, Guru Yip tiba-tiba datang dan membantu menghajar para begal ini. Para begal ini kemudian menyerang lagi menggunakan kapak, tapi Yip Man berhasil menaklukkannya. Akhirnya, Jin pun turun tangan menggunakan garpu, sedangkan Yip Man menggunakan bambu. Lalu, Yuan, adiknya Lin, ikut membantu juga menyerang Yip Man, tapi Yip Man sungguh cekatan. Yip Man akhirnya memukul kuping Jin sampai terpental. Setelah itu, Jin dan anak buahnya kabur. Yip Man memanggil Yuan yang berjalan pincang. Yip Man memberikan kotak kalengnya Lin kepada Yuan. Yuan kesal dan menepisnya. Yip Man kemudian mengambilnya lagi dan memberitahunya bahwa Lin kakaknya sudah tewas mengenaskan karena dipukuli Jepang. Mendengar itu, Yuan menerimanya dan Yip Man pun berlalu pergi. Yuan menangis terseduh-seduh saat tahu bahwa isi kaleng itu adalah sebuah layangan. Ya, layangan yang pernah dia tangkap di rumahnya Yip Man. Rupanya, sang kakak selalu menyimpannya. Dia tak pernah membuangnya. Di malam harinya, Li Zhao bergegas menemui Yip Man. Dia menghimbau agar Yip Man tidak pergi ke pabrik kapas, karena Miura sedang ke sana. Di pabrik kapas, Sato menanyakan keberadaan Yip Man dalam bahasa Jepang. Saat Kuan disiksa untuk menjawab, tiba-tiba Yip Man datang menyerahkan diri. Dia lalu dipukul hingga bertekuk lutut. Sato ingin menembaknya, tapi Miura mencegahnya. Dia meminta Yip Man untuk mengajarkan kungfu pada tentara Jepang. Yip Man menolaknya, dia malah menantangnya bertarung. Jenderal pun menyuruh bawahannya untuk menahannya. Yip Man berteriak pada Kuan agar membawa istri dan putranya pergi dari Fosan. Jenderal Miura datang ke penjara dan memberikan langsung makanannya pada Yip Man. Miura ingin pertandingannya ditonton oleh orang banyak, agar semua orang tahu bahwa kungfu Jepang lebih baik daripada kungfu Cina. Yip Man menjawabnya dengan menjauhkan nampan makanannya. Keesokan harinya, sang istri yang dibawa Kuan pergi dari Fosan menangis karena selama ini tak pernah mendukung latihannya Yip Man. Akhirnya, pertarungan pun dihelat juga. Jual beli serangan terjadi dengan sangat seru. Rupanya, istri dan Kuan kembali ke Fosan untuk melihat Yip Man.
Saat Miura kalah dan babak belur, warga Fosan pun berteriak kegirangan. Di tengah euforia, tiba-tiba saja Sato menembak Ip Man hingga terjatuh. Seketika itu juga warga pun bereaksi keras. Sementara itu, Li Zhao berupaya merebut pistol dari Sato, dan Li Zhao berhasil menembak leher Sato. Sang istri dan para warga pun mengerubungi Ip Man. Dan film pun berakhir. Gimana? Keren gak? Kalau keren, nanti kita lanjut lagi ke Ip Man 2. Tapi kalau tidak, mungkin kita cari film lain saja ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!